sama Michael Yamisanivar. Anjing. Yamisanivar apa Yasemanifar sih? Yamisanivar ya? James Scott nama gue. Oh anjing James Scott. Aku Instagramnya namanya Michael Onjuli. Jangan dong ya. Oh, itu gue sengaja gue private biar. Oh sengaja private. Nggak ada yang. Oh nggak boleh kalau nggak kenal nggak boleh. Iya nggak boleh. Gini, gini Mike jujur aja Mike, gue salah satu orang yang fans sama lu sebenarnya. Kok lu ketawa sih serius? Nggak, gue nggak ketawa, barusan gue mencret. Terus? Iya, gara-gara gue kenal sama dia, terus gue diajakin di Milestone ya kan. Pas gue di Milestone, anjing bagus juga nih. Kapan gue ngajakin lu? Udah lama gua ya? Kayaknya di gue apa lu yang ngajakin ya? Lu yang ngajakin gue, berarti lu yang punya Milestone. Bukan. Bukan, kebalik ya. Jadi Michael yang punya Milestone, gue mau bahas Milestone, oke. Jadi gimana Mike? Milestone tuh dari tahun berapa ya? Milestone tahun berapa? Ketawa lagi. Berapa? Dari tahun 2016 September. 2016 September. Nah, itu yang bikin Milestone atau terbentuknya Milestone lu? Lu sendiri atau ada sama siapa gitu? Awalnya waktu itu kita berangkat, ya gue sebelumnya gue udah ngeband juga, maksudnya punya band juga lah. Sebelum Milestone? Sebelum Milestone apa? Sebelum pertama kali itu gue bikin band sama adik gue. Adik gue yang di bawah gue setahun. Enak main sama adik Mike, main ngeband bareng gitu. Gue canggung anjir. Nggak boleh dong main sama adik. Ntar bisa homses. Homses. Goblok. Homses mah dugem ya. Bukan homses. Incest. Incest atau incest. Oke. Ya, incest. Nggak boleh dong. Oh, sebelumnya lu main sama adik lu? Iya, gue main sama adik gue. Lu bikin band sama sahabat gue juga, sahabat kecil gue. Lu banyak juga berarti ya? Enggak, itu baru satu. Oh, baru satu. Namanya sama adek lu, gue bikin band. Oh, udah 3 nih, hitungan gue. Belum. Sama adek gue yang paling bontot belum ntar. Oh iya, belum. Ya. Nah, itu namanya Rip Your Pants, gue bertiga. Rip Your Pants. Tau gue lu, Southern Air bukan sih? Setelahnya itu. Oh, setelah Rip Your Pants. Oke, terus? Rip Your Pants tuh, ya biasa lah lu gue masih umur berapa ya? Masih trial ya? Trial apa nih? Trial coli. Trial LRT ini. Itu urusan pemerintah ya? Wah, iya boleh. Boleh nih. Abis itu gue oke, kita tuh masih SMP kali gue pada saat itu. SMP. Ya, tapi gue emang desire buat pengen jadi anak band gitu dari SD. Tapi udah ada bibit-bibitnya dari kecil ya. Iya, gue suka banget. Bibit apa dulu nih? Bibit main musik lah. Oh iya. Gue nggak tahu lah ya. Gue suka banget lah, pokoknya into music banget. Pada saat itu apa aja kayaknya gue dengerin. SMP kelas 3 kali gue. Kelas 2, kelas 3 lah. Tapi udah sempet manggung? Udah. Pertama kali itu gue manggung di mana ya? Maroti kalau nggak salah. Maroti itu dulu. Kafe bukan sih itu dulu? Iya, kafe di Panglima Polim. Iya, sebelah Polres. Jakarta Selatan ya. Bukan masuk Polres ya gue. SMP. Gue kira maksudnya di sebelahnya ada namanya Cafe Maroti. Iya, Cafe Maroti. Namanya Cafe Maroti. Nah, itu gue waktu itu gue nggak tahu itu kayaknya sistem kolektif. Akhirnya main terus ya banyak lah, akhirnya kenal beberapa teman-teman yang satu panggung gitu. Waktu itu lagi zamannya orang bilang melodik. Oh, melodik. Nah, gue ya, tuh biasanya sih gue gak ngerti sampai sekarang tuh genre maksudnya apaan gitu. Kenapa harus dibagi? Goblok banget sih, ngapain gue bikin band kalau gue gak ngerti. Kan anjing nih orang. Ya. Kadang anjing lebih manusia daripada kita loh. Bisa diatur ya kan? Dia tahu masternya. Oh, tahu master ya. Manusia tuh bangsat. Iya. Gue gak bilang manusia bangsat. Terus. Ini jadi tolong ngertiin aja, Aji baru aja putus kemarin. Iya. Jadi, oh iya jangan di sesi ini ya, beda ya. Makanya. Terus tadi apa? Apa namanya? Gue SMP kelas 3 udah ngeband tuh apa genre melodik, genre? Enggak sih, gue sih selalu bilangnya
punk rock, Oh, punk rock. popang, Tapi kan. udah punya Tapi, lagu waktu itu? hah? Udah punya lagu? Udah bikin lagu sendiri gue. Bikin lagu sendiri? Udah bikin lagu sendiri. Gua Gue mulai pertama kali dulu. bikin lagu sendiri kelas 1 SMP ya, SD kelas 6. Bikin lagu Gue kelas lupa, culun banget lagunya. Ya bukan culun sih, apa ya, keren pada saat itu. Iya, di zaman udah berubah ya kan. Iya. Oh, iya. Tapi ya kalau lo ketemu di pada saat itu dia tetap keren. Oh, iya. Gue, Iya. aduh, gue gak punya barang berharga yang bisa gue kasih ke lu. Apa ya? Harga diri kali ya? Jangan like Janganlah, jangan. Saham. Saham. Ada sih saham, masih banyak sih. Apaan? Kalau mau effort dikit. Apaan? Saham apaan? Iya, ada di bawah udel. Nanem dong anjing. Anjing kok jadi kemana-mana ini. Wah, fuck lah anjir. Yoi. Ya terus Terus udah sempet rilis single atau single mini belum. album? Oh, belum. Nah, terus 2010 gue inget banget. Gue kenal salah satu teman dari Ngegigs juga lah dulu karena suka manggung bareng. Namanya Ical. Oh, Ical. Ical. Twitternya itu dulu namanya Icalici kalau nggak salah. Nah, Alone Atlas bukan sih? Bukan. Bukan. Dia Ical. Dia Ical, Ical The Amazing Ical lah namanya. Oh. Ya, pokoknya gitulah, something like that. Terus ya akhirnya gue diajak ngeband sama Ical buat masuk. Dia dulu bikin band namanya 100 Year Starship. Wah, nah itu kita main di, ya oke lah. Kita sama-sama, gue berangkat dari band-band kayak Blink-182, Green Day, MXPX, Sum 41 gitu kali ya. NoFX gitu ya? Kurang. NoFX dengerin gue. Oh, dengerin beberapa lah, nggak semua gitu. Ya gue bukan abang-abangan punk rock juga, slow aja. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Kan gue anak skena. Gue juga skena, cuma skenanya. Skenanya aja. Gitu. Oke. Oh. Terus kita ikut tuh akhirnya 100 Year Starship. Lu ikut ke bandnya Ical? Enggak. Bikin band baru? Sebenarnya kita bikin bandnya bareng. Akhirnya dia, Mike, mau nggak join? Mau ngapain? Gue bilang, ikut tribute to Blink-182 yang waktu itu diselenggarain sama Mustang FM. Mustang bukan? Mustang 88,0 ya. Gitu. Terus ikut audisi. Cuma kepilih 3 band lah dari berapa band yang di audisi gitu. Tapi udah oke, kita masuk. Gitu. Itu got in. Gue sama drummer gue juga. Gue sekarang masih kontakan baik lah sama drummer gue tuh si Sofyan. Dulu dia yang drummer dari 100 Year Starship. Terus udah kita akhirnya main di The Green Cafe. Jadi Mustang FM yang nyelenggarain acara tribute to Blink-182 tahun 2010. 2010. Masih sekolah gue anjir. Yoi. Terus. Gue juga baru lulus kayaknya gue. Lo masih sekolah kelas berapa? Baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Enggak. Tapi kok ada jemputan waktu itu? Bewok ya. Nah, terus. Ya udah kita manggung tuh cuma 3 band kepilih. Nah, 100 Year Starship, Booger Snot, satu lagi gua Overload kalau nggak salah namanya. Overload. Kita main lah di acara itu. Dan gue surprise karena waktu itu ternyata community-nya tuh gede. Blink-182. Dulu kita emang dari dulu ada sih namanya Blink-182 Corp Indonesia. Blink-Ina itu bukan sih? Nah, akhirnya jadi Blink-182 Indonesia gitu. Nah, ya udah akhirnya setelah itu ya gue sebenarnya nggak, gue harus akuin sih, gue nggak bisa jauh-jauh dari Tom DeLonge. Gue suka banget. Musically gue suka. Visionnya oke lah gitu. Terus gue dengerin lah beberapa, akhirnya dia keluar tuh 2000, Angels and Airwaves itu 2005 nih. Ngeluarin album We Don't Need to Whisper 2006. Yang Adventure itu bukan sih lebih? Iya. Wah keren sih, keren. Tapi dari semua bandnya gue cuma yang paling gue suka Boxcar Racer, udah satu album, that's it. Boxcar Racer? Iya, the best. I Feel So, Tiny Voices, Watch the World. Hafal gue satu album liriknya. Lu bayangin aja tuh. Kalau bisa gua ML sama dia, gue ML sama dia. Kalau udah apa nih?
Oh, terus habis itu bubar. Under Starship. Iya. Ya, kita no longer lah. Akhirnya kita sempet tur ke Oh, sempet tur. Malang, Jogja gitu-gitu. Gokil anjir. Terus ya abis itu bubar karena ya masing-masing sibuk lah. Oh, gitu. Okay. Ical kalau nggak salah hijrah dia kalau nggak salah deh. Oh, hijrah dia. Kayak gitu udah pilihan hidup bukan sih? Hijrah tuh. Ya, pilihan hidup ya? Oh, pilihan hidup ya. Gue keren diatur. Disuruh ya kan hijrah. Cal, maafin ya Cal. Ini kan ngomongin yang baik, ya kan positif. Harus di-cut deh bagian yang tadi. Nah, terus ya udah kita separate. Nggak lama gue bikin band namanya Southern Air. Di Southern Air tuh alternatif lah yang gue usung. Gitu, rock alternatif kali ya. Tapi sebenarnya gue gak terlalu peduli sih sebutan genre itu. Oh iya. Gitu, tapi jadi gue cuma ada dua kayak di kuping gue. Menurut gue genre enak sama gak enak. Oh betul ya. Ya kan? Justru kalau misalkan kalau buat ya yang main pelakunya nih, kalau emang dipatokin sama genre gitu jadi bete juga sih. Gak bisa dicombine gitu. Ya apa bikin lagu gitu. Ada boundaries kali ya. Iya. Gitu. Kayak gitu kali ya. Soalnya kan harusnya lu berkarya sebebas mungkin, lu punya pikiran yang mau lu tuangin ke lirik. Iya betul. Itu jangan ada boundariesnya kalau bisa kan. Iya betul. Gitu. Ya itu aja sih. Lagu lu tuh Boundaries. Iya, gue tau dari lagu lu gue sering lagi. Oh, ya iyalah. Kan lu basis gua. Oh gitu ya. Sebelum udah nyampe situ. Jadi, ya ceritanya mau gue ceritain. Ya enggak, tadi dulu. Jadi cerita awalnya. Oh iya. Southern dulu nih anjir. Selesai. Soalnya itu nyangkut kemana-mana ya. Panjang ya. Iya. Mantan-mantan lagi sih ya kan. Parah. Setelah Southern Air. Oh iya, Southern Air udah ngeluarin lagu. Single. Udah berapa single? Waktu itu ngeluarin 2 single kalau nggak salah deh. Cuma 2 single. Tapi ya nggak akhirnya bubar jalan juga. Oh, bubar jalan. Gitu, karena ya kan kita satu band berapa kepala kan. Oh gitu. Ya ada yang pengen A, B, C, D, ada yang mau menikah gitu kan. Oh gitu. Ada yang ini, apa namanya? Usaha gitu kali ya? Usaha ngapain? Bohongin anak orang? Hah? Bohongin anak orang maksud lo? Iya lah, usaha speak. Speak itu artinya berbicara kan? Iya, berbicara mulu ya kan. Anjir. Oh, Southern Air bubar. Tapi kita sempat lah ikut beberapa acara. Southern Air itu termasuk menurut gue secara komposisi musik oke, karena gue pada saat itu kayak gue pengen banget sesuatu yang yang lebih beda. Gue dulu mungkin dari segi apa ini beda? Ya gue di Southern Air gue jadi bisa ngerti keyboard. Gue bisa main gue ngerti nada di keyboard, nyari lagunya gimana, nyari nadanya gimana yang enak didengar. Oh iya, oke. Menurut gue at least gitu. Jadi ada improvement lah buat diri gue sendiri juga. Oke. Gitu. Tapi karena harus separate ways ya kan teman-teman, ada yang kerja, ada yang apa segala macam dan lain-lainnya. Nah, terus gue sempat dulu tuh ngeband sama gue sempet ngeband sama Legend dulu gue. Legend anak Cinere. Bangga banget dia. Bangga-banggain Cinere mulu, namanya Conte. Oh, Conte. Abang-abangan itu di Cinere dia. Terus? Itu mungkin gue sampai bikin EP itu sama dia. Iya, cuma ya itu mungkin penyesalan terbesar gue. Kenapa? Ternyata Conte sama Ical tuh adik kakak dia. Oh, gitu. Baru tahu gue kalau Conte adiknya Ical. Oh, ada. Gitu. Jadi, terima kasih lo sama gue lo. Lo gak masuk podcast lo ya kan? Terima kasih lo gue sebut sama lo. Iya, kalau dia nonton. Bukan Antonio Conte ya? Antonio Conte mah ini anjing. Apa? Yang main apa? Yang main apa nih lupa. Jadi kiper Juventus. Emang Antonio Conte? Bukan ini bekas pelatihnya anjing dulu. Wah. Lama gue anjing. Terus Scotland Yard. Scotland Yard. Nah itu Scotland Yard itu dari
Dulu sih waktu kita main tribute itu Blink-182 itu yang di apa Mustang FM. Green Cafe. Mustang FM. Mustang FM ya. Ya di Green Cafe lu benar. Itu dia drummernya Boogersnot namanya dulu bandnya. Boogersnot. Akhirnya kita ajak main bareng. Ya udah jadilah, udah bikin 5 lagu. Waktu itu kita mau split sama band namanya System Victim. Tuh dia vokalisnya adminnya Ichi dulu namanya Ichi. Jadi lu tuh community tuh gede banget Ji. Ya? Iya, community tuh gede banget kayak Green Day Indonesia, ada Green Day Indonesia, ada Idiot Club Indonesia. Idiot Club. Iya, namanya Ichi Idiot Club Indonesia. Gitu. Terus apa ya, banyak lah kayak gitu. My Chemical Romance tuh sebutin deh apa. Iya. Gitu, ya apa aja lah pada era-era itu ya, tahun 2010 ya, 2007 2000 sampai 2000 itu 13 yang lah. Dibilang skena kali ya, banyak skena gini. Gue sebenarnya gue nggak terlalu paham sebenarnya makna skena banget ya. Iya. Karena gue benar-benar skenanya. nah itu jadi itu yang pengen gue tanya juga nanti. Gue cuma berpikir maksudnya kalau buat gue kayaknya lu main musik atau lu bikin itu kan bikin karya. Iya. Gitu. Gue pernah ditanya, gue kan sama adik gue pernah ditanya, lu bikin musik buat siapa? Buat orang lain atau buat diri lu sendiri? Ya gue selalu jawab buat diri gue sendiri lah. Ya kan? Ya kalau orang lain suka, buat orang lain ternyata masuk, ya bonus. Tapi kan nggak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Jadi ya lu minta disukain sama orang yang ganteng kali ya. Wah, thank you Ji. Itu komplimen ya? Iya. Komplimen kalau di hotel apa sih dapatnya? Banyak Mike. Banyak ya? Iya. Apa? Iya, ada bocorin apa dong. Namanya? Ada kebaya merah. Kebaya merah? Apa tuh kebaya merah tuh? Lu nggak tahu ya anjing. Gue soalnya gue bukan penjahat kelamin. Shit. Jadi tolonglah jelasin gimana nih? Kebaya merah apa tuh? Kebaya merah yang di anjing lah, pasti lu nggak tahu. Nggak tahu gue. Sumpah gue nggak tahu. Kebaya merah apa tuh? Kebaya merah tadi band lu yang ketiga tuh. Konte kebaya kok Konte. Siapa? Scotland Yard. Scotland Yard. Emang ada masalah sama Konte enggak kan? Enggak. Konte tuh dia punya adik-adian banyak banget. Iya. Iya kan abang-abangan. Oh iya abang-abangan. Jadi gue udah bilangin di awal. Tobat tuh teh. Terus? Terus. Apa tadi? Iya. Kebaya. Enggak. Jauh banget anjing. Scotland Yard. Ya udah bikin 5 lagu. Tapi gue pikir Scotland Yard tuh obat bayi bukan sih? Bukan, Scotland Yard tuh dia jadi gini Ji. Sebenarnya nih gue mau ikut podcast tuh, tadi gue udah punya syarat sendiri gitu. Kalau kayak gue mau ikut podcast dengan maksudnya orang dengan tingkat teknologi di otaknya nih nyambung nih set. Scotland Yard kan jelas bahasa Inggris. Iya, dia adalah sebuah kepolisian di sebenarnya gue Skotlandia. Gue tahu Skotlandia, Scott itu dari kata Skotlandia yang pasti. Sebenarnya tadi gue mau ngejok anjing gak nyampe juga gue. Iya. Gak apa-apa tapi emang itu seninya kan gak nyampe. Seninya itu gak nyampe. Obat anak tuh maksud gue Scott Emotion anjing. Scott Emotion. Itu gue minum tuh 3 kali sehari. Dulu waktu masih kecil. Gue minum, gue inget banget. Gue sama almarhum bokap gue itu ya Allah, Scott Emotion sehari 2 kali. Tiap 2 jam sekali gue harus makan, men. Badan gue udah kayak fucking pig pork. Pork belly itu kalah sama gue. Anjing pork belly. Asli, dulu gue menurut banget parah. Pork belly enak tuh, gue pernah cobain. Gimana? Gak apa-apa sih. Emang kenapa? Enggak, gue belum pernah. Bohong. belum pernah. Tadi gue pikir Scotland itu dari Scott Emotion, tadi nggak nyampe juga gue anjing. Iya, tadi gue mau Scott Emotion namanya. Gue trauma waktu masih kecil gue minum sehari 2 kali. Bikin gue tinggi enggak, ternyata bikin gue tambah gemuk. Something ya kan? Yoi, something sih. Something bukan skincare ya? Wah, janganlah anjing. Enggak. Ntar dimasuk. Gue riset skincare aja. Boleh kan? Boleh. Oh iya, terus habis itu setelah itu bubar. Iya. Bubar, terus gua 2013-an ya. 2013-an. Nah itu gua masih kuliah semester. Oh iya, lu kuliah di mana sih waktu itu? 5.
Gue kuliah di Ababi. Ababi. Aba. Adu balap anjing. Ya orang-orang bilangnya gitu. Oh gitu. Lu bercanda aja. Iya bener. Terus enggak. Terus ya gue kuliah di situ tuh 5 tahun 2011 gue masuk. Terus gue masuk 2010. Tapi karena satu dan lain hal gue pengen nyobain kerja dulu pada saat itu. Sempat jadi wartawan gue. Iya. Gue gak ngerti tuh ngapain waktu itu. Lah gimana ceritanya lu sempet kerja jadi wartawan terus nggak ngerti, iya. Kenapa bisa jadi wartawan gitu? Nembak aja. Oh iya. Nembak aja. Gitu. Nembak tuh sebenarnya. Tembak, boleh kan nembak? Oh boleh lah. Hah, nggak boleh? Boleh lah, kan laki. Iya laki kan nembak. Iya. Ya, terus, tapi lu biasa ditembak sama laki juga? Wah anjing, ditembak laki lagi. Nah? Enggak lah anjing, gue normal parah lah. Normal ya? Gue pikir yang bekas bos lu itu penembak lu. Bukan nembak sih, to the point. Oh ini kan langsung berat gitu anjing. Panik kan gue jadi. Terus lu langsung gitu dong. Fuck lah. Terus. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kita kan sekarang udah bebas berekspresi. Kalau emang emang gay lu boleh, lu boleh bilang gay. Iya sebenarnya nggak usah malu juga ya kan. Tapi emang gue bukan gay aja. Hah? Emang gue bukan gay aja. Loh, bukannya cerita terakhir tadi lu diladenin bos lu? Enggak. Oh kagak. Hah? Enggak? Agak. Oh, disappointing. Iya enggak lah anjing. Very disappointing aja. Anjing. Fatherfucker. Terus bubar tuh. Akhirnya drummer gue nikah. Terus Konte tuh dia jadi Konte nggak tahu kemana ya. Jadi buronan kalau nggak salah waktu itu. Anjing buronan. Iya buronan gua. Wah. Cari-cari. Terus gue masih sibuk kuliah juga sih. 2013 akhirnya gue sempat kerja di Surabaya. Gitu-gitulah. Terus ini gue masih kuliah, gue ambil cuti. Lu lulus kuliah kapan emang? Tahun berapa tuh? 2000 selesai skripsi sih 2016, berarti wisuda itu 2017 ya. Oh iya. Wisuda 2017. Berarti lu ngaret dong. Ngaret lu ya? Ngaret, tapi alhamdulillahnya IP gue bagus ya. gitu. Ya percayalah gue nih. Dapat beasiswa nerusin S2. Tapi gue gak masuk. Gara-gara gak ngerti. Serius lu? Sastra Inggris kan. Tiba-tiba manajemen gimana. Tapi kayaknya masuk. Manajemennya bukan manajemen gitar lagi. Manajemen gitar masih paham gitu. Susah juga ya. Iya. Iya. Abis itu baru bikin Milestone. Iya. Bikin Milestone tuh gue masih, ya pas gue deket-deket mau lulus 2016. Jadi waktu itu ada gathering. Sebenarnya gue tuh dari komunitas juga sih, sama teman-teman komunitas juga. Gathering Angels and Airwaves Indonesia atau AVA Indo. Nah itu di studio di Tebet kalau nggak salah waktu itu. Namanya terus, ini ya? Apa tuh deket Taman Eco Park apalah. Eco Park ya, deket Eco Park. Ya lupa lagi. Itu Badak Bercula 1 yang di situ ujung kulon. Iya. Iya kali ya. Iya. Nama studionya apa? Lupa gue anjir. Ekolon namanya. Iya. Eco Park ujung kulon. Oh. Gitu. Oh iya. Bener ini? Enggak. Anjing. Gue serius banget lagi. Percaya lagi. Lu susah banget anjing, bedain lu yang bercanda yang serius. Nah, oke. Terus gue ketemuan sama anak-anak, sama anak-anak di sana yang ada yang beberapa yang gue kenal, ada yang muka-muka baru, ya biasalah namanya komunitas kan ya. Terus kita jamming lah di situ, jamming. Ya akhirnya gue jadi agak intens tuh. Akhirnya mereka ngajakin lagi nge-jam. Ya udah nge-jam lagi bareng. Dari situ gue ketemu gitaris gue. Di situ. Bekas gitaris gue sih. Bukan. Dito tuh bass. Iya. Ade, oke. Gitu. Terus ketemu sama dia di studio itu. Jadi tuh kejadiannya kocak. Jadi pada saat itu gue inget gue tuh sama ada adminnya juga, dia ikut nge-jam juga di situ. Tapi yang aneh pada saat gue masuk ke jamming studio itu, gue punya ekspektasi, gue mau bawain Ava, gue mau bawain Angels and Airwaves. Tapi di situ ternyata mereka pada main, ada yang bawain Radiohead, gitu. Terus
gue sama si Ade nih, dia waktu itu pegang bass, gue pikir dia basis. Dia ngajak, gue bilang, gue main lagu apa, dia bisa nyambutnya lah. Lagu ini, dia banyak tahu lah gitu. Ya gue pikir ya udah ada common things saja kan, gitu. Okay. Ya udah, terus minggu depannya mulai deh tuh, abis dari situ dia ke rumah, kita ngejam bareng, bikin lagu. Ya kita bikin lagu dulu ya, beberapa lagu lah. Sampai akhirnya gue ketemu sama basis gue itu, dia kenal dari teman ke teman lah, masih satu komunitas juga. Dia waktu itu punya band, kalau nggak salah namanya Avanada, apa gue lupa lah. Gue juga nggak tahu sih bandnya. Terus waktu itu pas pertama kita ajakin, dia bilang dia nggak bisa karena masih punya band, taunya. Nggak lama bandnya bubar. Jadi gara-gara bikin nama lu? Enggak tahu kenapa. Gitu. Terus ya udah dia akhirnya gabung ke kita. Cuma bertiga tuh nggak punya drummer. Tapi karena ya gimana ya, anak muda ya kan, desire-nya wah mau gebu-gebu gitu. Ya, itu lebih-lebihin dari lu itu loh rasanya. Rasa pengen rekaman, pengen punya single sendiri tuh ngelebihin daripada lu nyari cewek gitu, bawa hunting gitu kan. Kalau lu kan kerjaan lu kan cewek kiri enggak ya. Terus karena setahu gue gitu, gue denger oh gitu sih Aji, gue bilang. Kok di Jakarta Utara namanya lah. Kok Jakarta Utara? Emang gue Jakarta Utara? Iya makanya sampai ke Jakarta Utara gitu. Serius lu? Iya. Gue denger gitu di Kemayoran, di botol pangku tuh. Kan ada tuh. Pangku lagi Kemayoran. Nama lu terkenal banget, Ji. Fuck lah. Terus ya ini gue dari tadi nggak boleh ngerokok ya ikut podcast. Boleh lah, gila kali. Kan. Serius banget kita maksudnya makanya kayak. Enggak, bukan serius. Kita ini banget. Kita tuh excited gitu. Excited lah, iya. Enggak, gue kayak lagi bahas negara ini. Ya ini negara kita, iya. Band kita negara kita. Oh iya. Tot. Wah, gue salah satu orang yang fans sama lu soalnya pas gue dengerin Milestone nih. Enggak, ini jujur. Oke. Terus nih. Ya, gue percaya sih sama lu. Suaranya. Oke. Nah itu alasan gue mau diajak main sama lu. Ya nggak main apa nih? Di Milestone. Iya. Gue sebenarnya Milestone bukan. Lu Milestone, makanya lu perkenalkan diri dong. Iya. Coba. Kali ini coba gue yang interview lu. Gue nggak bisa. Gimana Ji? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kata lu tadi nggak ada aturan, sekarang gue diatur. Entar dulu gue belum puas. Oke. Terus jadilah tuh Milestone lu bertiga. Jadilah Milestone tuh bertiga. Terus drummernya waktu itu pakai siapa? Nggak ada. Akhirnya kita nge-tag bener-bener. Lu tau kan drum gambar? MIDI. Tau kan lu drum MIDI. Gue dulu punya kenalan. Pertama gue nge-tag sama Scott Lanyard itu sama namanya Sani. Gue panggil Mat Sani. Sani tuh oke lah gitu, udah menurut gue pada saat dia itu gue percayalah sama dia. Gitu. Reliable. Reliable. Itu bahasa Inggris. Yes, artinya real label. Dia bukan label, dia nge-tag-in kita. Gue kan label. Udah gini anjing. Terus ya udah gue akhirnya coba kontak Sani pada saat itu, terus dia bisa dia available buat nge-tag-in kita. Di mana itu? Nge-tag-nya di rumah gue pertama kali. Di rumah. Berarti lu alatnya sendiri? Nge-tag-nya di rumah. Iya. Alat apa nih? Recording kan lu nge-tag? Enggak, kan dibawa sama Sani yang nge-tag. Sani yang punya? Iya, Sani yang punya. Dibawain dia tuh semua. Drumnya kita gambar. Gitu. Sini juga kita gambar. Piano, segala macem. Gitu. Lagu pertama tuh, waktu itu gue bikin berdua sama gitaris gue. Itu EP? Pertama langsung bikin EP? Atau EP? Single dulu? EP. Langsung EP? Enggak single dulu, tapi single yang ada. Sebenarnya gue ada satu lagu, tapi lagu itu ada di dalam EP juga. Lagunya apa judul? Terserah dia tuh disebut apa sih, single, kayak double, kayak lo bisa McDonald tuh. Iya. Terus lagu pertamanya apa nih? Kalau nggak salah ini ya? Whispering Sound judulnya. Oh bukan Autumn Blue? Autumn Blue tuh single pertama yang kita keluarin, cuma Whispering Sound tuh lagu pertama yang kita tag. Yang di tag. Gitu. Nah, itu di rumah gua nunggu tuh sampai sepi rumah, dan hoki banget semua orang semua satu rumah
Lagi pergi. Oh, iya. Ya udah kita pakai lah tuh, berisik banget kan tuh. Ya terserah deh tetangga mau komplain ya. Yang penting karya kita jalan terus. Terus udah kita lanjut itu nge-tag masih bertiga tuh. Jadi drum kita pikirin bareng-bareng, semua segala macam bareng-bareng. Gue tag gitar, vokal, terus si Ade tag gitar juga, Dito bass, drum ya udah kita pikirin bareng-bareng. Fun enough sih, maksudnya oke lah pada saat itu chemistry juga bangunnya juga bagus banget. Oh lagi kenceng-kenceng. Lagi suka-suka kali. Enggak, gue gak naik RX King, gue gak kasih kenceng itu. Iya. Terus album pertama keluar tahun berapa, Mike? Rilisnya waktu itu tahun berapa? Waktu itu tahun 2019 pertama kali singlenya. Autumn Blue tuh tahun, ya itu lagu. Oh, gue pikir 2017 lu dengerin EP belum? Belum, karena masih rekaman. Ya kan kita dulu, ya kita bukan anak sultan ya Mas ya. Oke. Kita bukan kayak Mas Aji yang mau mana nih sama permaisuri yang mana aja bisa pilih, kan kita nggak kayak gitu Mas. Enggak, gue cuma ganteng doang aja Mas. Enggak. Oh iya, itu diakuin satu Citayam. Citayam lagi nyimpak lah. Jauh banget. Enggak jatuhin Citayam. Gue bilang jauh banget. Terus gue harus nongkrong di ini SCBD. Enggak juga kan. Apa Sawangan, Citayam, Bojong, Depok. Bukan Sawangan, emang Sawangan Sudirman anjir. Sawangan. Oh, Sawangan. Sawangan, Citayam, Bojong, Depok. Oh, titik kumpul di Sudirman ya? Sudirman. Kan mereka pulang ntar. Point meeting ya? Ke Sawangan. Oh, gitu. Iya. Oke. Oh, 2019 sih. 2019. Bury the Hatchet. Bury the Hatchet itu nama IP-nya benar. Itu ceritanya gimana, Mike? Cerita albumnya gue penasaran aja sih sebenarnya anjir sama Bury the Hatchet. Cerita gue dengerin lagunya deh kayak anjing banyak banget ininya ya, nuansanya dia. Serius iya. Enggak, maksudnya chordnya enggak gitu-gitu doang, Mike. Kan gue sebagai pengamat musik ya? Iya lah. Lu yang sama ini gak sih? Lu dulu yang dicalonin jadi ketua PSSI bukan sih? Bukan. Itu mah ini Erick Thohir. Oh iya? Enggak, bukan. Nggak nyambung. Oh gitu. Gue penasaran sama ceritanya Bury the Hatchet. Sebenarnya kalau itu dari semua yang nulis lu atau lirik ya? Lirik ya. Tapi instrumen bareng-bareng. Instrumen semua bareng-bareng. Basically ya sebenarnya itu lagu sama-sama lah gitu. Kayak Autumn Blue, gue kayak nemu, wah ini gue banget gitu. Kayak gue lebih ke di album itu gue ngomongin tentang love. Oh oke. Terus? Iya dong, maksudnya apalagi sih yang dalam pikiran lu kalau bukan cinta ya? Ya cinta. Iya. Cinta kan definisi bebas. Berarti secara general lu ngomong cinta bukan ke cewek doang, enggak ke cewek doang. Iya, soalnya itu Autumn Blue sebenarnya. Autumn Blue, makanya gue bilang Autumn Blue kenapa diluncurin di awal. Waktu itu kita voting sempat, terus gitaris gue maunya yang Whispering Sound, tapi gue sama basis gue voting Autumn Blue, jadi dia kalah. Autumn Blue duluan. Tapi emang bener itu kebukti kok. Gue 3 hari pada saat itu launching lagu itu 3 hari aja, ternyata streamernya udah nyampe 1.000. Maksudnya dan feedbacknya bagus-bagus banget, bukan masalah angkanya juga sih kadang. Feedbacknya tuh bener-bener orang bilang enak, easy listening. Ya karena emang milestone, gue tadinya pengen bikinnya gitu mild, ringan. Gue pengen bikin nada-nada yang ringan gitu, yang bisa lu nggak sulit lah buat lu pahamin. Ini menurut lu ya kan? Kalau menurut gue sulit. Oh gitu ya? Padahal lu bilang ringan, tapi menurutku sulit anjing. Nah itu kan kayak jadi nggak, kenapa makanya tadi gue bilang gue main musik buat diri gue sendiri, karena buat orang bisa dan gue sebebas itu, lu mau tafsirin lagu gue kemana aja terserah. Gitu. Itu bebas banget, itu free zone. Iya betul. Menurut gue. Itu secara apa ya? Kalau dibilang easy listening iya, tapi kalau pas gue mainin anjir agak susah juga. Banyak chordnya. Main bassnya? Iya makanya. Susah, basis gue jago banget sih Dito. Mainnya pakai tangan. Pakai apa? Pakai tangan mainnya. Iya anjing. Ngobelnya pakai tangan juga. Masa mainnya pakai
Lu emang ada bibit-bibit komedi gitu, Mike? Iya, gue suka ngomong jorok. Gue suka banget ngomong jorok. Gimana ngomong joroknya? Enggak, jangan. Itu udah komplain sama banyak kantor. Oh, iya? Oke, terus masih Autumn Bloom, Mike. Gue penasaran sama Bury the Hatchet nih. Artworknya gue lihat. Iya, jadi artworknya tuh dia bokapnya temen gue sebenarnya. Wah, anjir. Bukan temen kita lah gitu, ada satu band kenal semua. By character, gue pernah ketemu langsung orangnya. Okay. Jadi di Bury the Hatchet itu ada wisdom, kita ngomongin wisdom. Oke. Kita ngomongin tentang letting go. Kita mau set our mind free gitu. Oh, iya, oke. Karena kenapa? Karena cuma bisa ditumpahin di lirik dengan kapasitas gue ya. Cuma bisa gue tumpahin di lirik apa yang sebebas mungkin gue ingin menuangkan sesuatu. Oh, jadi Bury the Hatchet kayak gitu. Bury the Hatchet kayak gitu. Oh, oke. Isinya. Kalau masterpiece nih di Bury the Hatchet itu apa? Masterpiece kita ya. Gue bingung karena kalau ditanya gue suka semua. Lagu tapi yang ini dia menurut lu kayak anjing nih di album ini, lagu ini gue banget nih. Autumn Blue menurut gue udah ya gue banget. Gue suka dari apa sebutannya? Kalau gampang bukan eye catching. Kalau eye catching kan kita mata ngelihat. Apa namanya? Yang kayak mana? Easy listening. Mungkin ya. Iya, kalau gue suka sih. Gue suka lagu yang punya nada enak menurut gue. Semuanya kayaknya bukan doang. Iya, cuma kan enak orang beda-beda kan. Oh iya, enak orang. Makanya kenapa semua lu mau di atas sih. Lu mau ngomongin, ya itu enak di atas. Iya gitu. Dengerin. Gue di bawah aja lah. Oh di bawah sofa dengerin. Biar istri gue puas. Oh. Dia di atas. Anjing denger ya kan? Jauh banget. Gue udah punya istri belum sih? Udah. Emang gak lu udah 2 kali? Jadi Aju udah nikah 2 kali di sini. Terus. Rencana kedepannya poligami yang menurut gue itu sangat bertentangan dengan gue gitu. Fuck anjing. Oh jadi pas kalau gue di poligami gue udah nggak boleh main sama lu gitu? Boleh. Sahabatan tetap boleh. Bertentangan kan bukan berarti bermusuhan. Enggak juga anjing, siapa juga yang mau poligami. Udah lah Ji, spill kalau kata Gen Z. Enggak lah, anjir ngapain juga anjir. Nah, dari launching album itu udah banyak panggung dong. Banyak job dong. Ya udah banyak, ya udah sering manggung sih beberapa gitu. Maksudnya beberapa panggung ya kita sambangi. Cuma pada saat itu kita milestone tuh agak unik sih di awalnya. Jadi kayak emang kita bener-bener semau. Gue nggak tahu ya. Gue lihat drummer deh contoh. Itu sampai 2018 kita nggak nemu fix siapa drummer kita. Jadi cabutan dari mana-mana. Itu kita benar-benar kelamaan bertiga pada saat itu buat ngulik lagu baru. Tapi emang gue excitementnya tuh beda untuk di dapur rekaman tuh gue suka banget prosesnya. Gue kayak nggak kayak gue nggak pernah peduli gitu mau berapa jam, kayak gue betah aja. Iya sih. Iya. Lu doyan masak berarti. Iya, cuma bukan goreng gitu. Bukan goreng. Apa lo mau gue roasting? Lu ngapain gue udah jalan, ntar aja. Dapur rekaman. Oh terus. Gitu. Berarti dari kalau ini dari bukan banyak ya, dari gigs yang lu main yang menurut lu paling lucu yang mana? Misalkan lucu dari anjing nih gigsnya begini nih apa segala macam. Oh banyak banget ya. Banyak banget sih. Dulu gue pernah manggung di acara pensinya sekolah apa ya di kota wisata, gue lupa, di kota wisata Cibubur sana. Itu disuruh bawain satu lagu kebangsaan, tapi ada lagu coklat di situ. Ada siapa? Bendera. Lagunya coklat. Iya, lu boleh bawain itu. Oh gitu. Dia suruh bawain itu.
Itu gue ngasal mainnya. Karena gue pertama gue nggak terlalu dengerin gitu. Nggak terlalu dengerin lah. Ya apa tuh biasa gue dengerinnya band-band luar. Band-band luar. Ya. Jarang lah band Indonesia, beberapa mungkin yang gue suka gitu. Terus? Ya bukan nggak suka band Indonesia, cuma emang selera gue ya lebih banyak ya terbatas. Iya. Gitu maksud gue. Ya tergantung orang lah anjir. Iya, gitu kan ya. Terserah gue lah, ya kan Iya, anjing. kuping Ngapain gitu, terserah gue. Ya, lagu Indonesia apa ya? Ebit GAD gue suka. Iya. Gue suka banget sama nenek lu, Dede Suryani ya. Ternyata Mike ini cucu Dede Suryani. Ya, gue. Lu pasti yang ya bapak gue. Tapi sah ya, cucu sah ya. Sah banget. Sah. Tadi lu dibilang nggak sah. Sebelum acara gue dibilang katanya lu nggak sah kali Mike. Enggak, lu gila, lu parah banget lagi. Fitnah itu ya. Oh gitu ya. Terus akhirnya lu bawain tuh lagu Coklat. Gue lupa waktu itu gue bawain. Gue bawain. Yang lu bilang ngasal itu? Iya. Ngasal itu gimana? Ngasal, karena kan gue kebiasaan main lagu-lagu punk gitu, Three Chords, Ramones. Oh iya, oke. Green Day. Emang era-eranya kan pada saat itu. Dan gue dengerin, gue suka gitu. Gue suka band-band kayak banyak lah yang kayak influence band-band pada era itu. Banyak banget yang kontribusi ke musikalitas gue. Oh, yang masuk ke lu ya? Gitu, benar. Gitu. Dan gue pun, oh iya ngomong-ngomong soal nenek gue, almarhumah nenek gue itu. Nah ini nih seru nih. Mungkin ya, gue pertama kali tuh, gue dibikin pede nyanyi apa segala macam tuh dari dia. Oh turun ya jadinya. Ya. Nah gitu. itu juga. Cuma gue gak pernah sih kalau nyanyiin lagunya. Maksudnya gue gak pernah bawain secara official gitu, gak pernah. Coba aja lu bawa gitu. Sesuai versi lu mungkin. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Takut diomelin sama nenek gue kalau salah. Iya juga ya. Wajib lu merhatiin juga berarti ya. Lu menghargai juga berarti. Gue kira lu... Ya gue dari kecil kebiasa soalnya sama dia, diajak dia manggung kemana acara-acara. Ya banyak lah dia yang undang dulu kan. Jadi dulu bekas penyanyi Soekarno juga, Istana Soekarno. Wah ya gue salut. Gue angkat topi lah sama nenek gue. Almarhumah tuh ini banget, apa ya, pengabdian sama negara juga bagus ya. Iya, prestasinya oke lah, gitu. Oke. Berarti setelah itu ketemu Ferby. Nah Ferby ya, itu tahun berapa? Ferby itu 2018. 2018. Ferby 2018. Waktu itu gue mau bikin video klip Autumn Blue. Jadi semua udah di tag, udah di record. Kita udah siap-siap tuh mau rilis EP pada saat itu. Ya udah Ferby masuk di situ udah ada. Oh. Sebelum kita rilis EP dia udah ada. Ya, tapi semua lagu waktu itu udah kita tag. Udah di tag, oke. Udah di record. Ferby itu lu kenalnya dari mana itu? Ferby itu bekas, nah ini dia. Ferby itu dulu punya band namanya Race for the Kids. Race for the Kids. Vokalis itu si Ical yang tadi gue ceritain, si Ical yang ngeband sama gue di 100 Year Starship. Gitu, Ical yang udah ngeband lagi. Terus Ferby, gue gak tahu Ferby sempat vakum atau gimana kayaknya. Gue sering ketemu dia dulu di PIM. Jadi kalau jalan ke PIM suka ketemu dia. Fer gitu. Ya udah sapa-sapaan sama akhirnya tukar nomor telepon. Gue kasih materi gue kasih materi lagunya. Mau nggak? Ya dia tertarik, ya udah dia join. Akhirnya dia join gitu. Tahun 2018 tuh ya? 2018. Itu 2018 gue Ferby join, abis itu ya udah kita mulailah bikin materi baru yang emang kita nyesuaiin juga sama stylenya Ferby. Style Ferby. Ya, untuk ngedrum. Gitu. Dan biar dia nggak boring. Ya, bukan boring. Maksudnya biar lu nggak, ya kalau buat gue lu mau ngeband lu udah putusin siapa yang jadi. Ini kan karena kan kita nggak punya drummer pada saat itu. Dan di gue masih masuk gitu, dan di anak-anak ya udah masih masuk juga, ya udah akhirnya kita bikin sesuatu yang baru. Nah makanya kenapa kita keluarin single-single lagi setelahnya. Karena udah ada Ferby, kita masuk abis itu ke video klip Autumn Blue, kita rilis BRD Hatchet. Gak lama itu 2020 kita rekaman lagi buat ngeluarin single untuk ngerayain hari Women Independence Day. Dreaming. Dreaming. Oh, iya tahu. Waktu itu singlenya judulnya Dreaming.
Sebenarnya itu bukan lagu kita, jadi itu lagunya Blondie kita cover. Oh, itu tahun berapa ya Blondie? Tahun berapa itu? Wow, Blondie tuh, aduh siapa nama vokalisnya? Iya lupa gue anjir. She looks like she don't care. Hmm. Maria itu lagunya. Mariah Carey. Enggak. Bukan. 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 Maria Ozawa. Mario anjing. Mario Bros. Ya udah ngantuk Ji. Terus apa tadi? Ya iya setelah Bury the Hatchet. Nah banyak banget nih. Anjing makanya ada lemper. Lu selalu. Banyak banget lemper. Iya. Terus setelah Bury the Hatchet tuh lu ngeluarin single No I Recall. Apa Ghostland Live dulu? Dimsum ya ternyata. Iya kayaknya deh. Dimsum sih. Iya dimsum itu. Oh udah gila LG. Setelah Bury the Hatchet. Iya. No I Recall dulu atau Ghostland Live? No I Recall ya? Sebenarnya A Beautiful Little Fool. Oh itu dulu ya berarti ya? Itu dulu Ji. A Beautiful Little Fool. Nah gue dari banyak temen gue yang gue kasih tahu nih apa namanya ada band temen gue dari kemana nih waktu gue belum join di Boston kan. Gue tahu tuh didengerin serius lu ini band Indonesia gitu kata dia band lokal emang. Lah iya temen gue yang main anjing emang kenapa kan gitu kan. Suaranya ini pronunciation-nya bagus lah apa segala macam temen gue baru terus dia suka sama banyak nih temen gue yang bilang suka sama No I Recall. Nah itu ceritanya ya. Itu juga gue agak aneh karena kan abis Beautiful Little Fool single pertama tuh jadi sebenarnya gue bikin album. Sebenarnya lu mau bikin album cuma belum selesai. Nah album ngelanjutin karena kalau lu perhatiin dari cover single itu udah gue konsepin. Jadi gue punya sahabat dia desainer. Inilah oke lah. Ini Okir. Si Okir namanya. Okir, iya. Secara imajinasi gue suka lah gitu visinya. Ya, nah waktu itu kita nyatuin lah visi. Kita mau bikin album pada saat itu. Tema desainnya itu Lady Di. Lady Di. Oke. Lady Diana. Lady Diana. Iya. Oke, terus? Istrinya siapa? Istri siapa ya? Pangeran Inggris. Yang sekarang jadi raja anjing. Emang ya? Mendiang. Mantan istrinya. Oh my god. Kurang update, fuck. Lu harus update, itu sejarah. Oh iya. Lady Di. Aduh. Gue pikir anjing Lady. Nah itu guru sejarah udah datang. Suruh masuk. UK man. Gue pikir The Clash. Siapa ya Lady? Gue baru ngel lagi. Ya terus. Ya gue keinspirasi lah dari tapi itu untuk desain pada saat itu untuk desainnya. Sama dari album yang mau dibawain pada saat itu gitu. Itu cerita yang unik banget. Gue lihat kilas balik lah kisahnya. Terus di dalam situ tuh gue nemuin kisahnya Lady Di itu pada saat itu yang gue lihat courage. Gue sesimpulin filosofi kehidupannya, keberanian, hustle, independent as a woman, terus beautiful as well. Terus apa ya? Magical kalau buat gue gitu. Dia ada sisi magical juga ya? Iya. Orang-orang kayak gitu, gue nggak ngerasa orang-orang kayak gitu sering ada gitu. Oke. Itu unik banget gitu. Ya udah, gue ngelihat oke nih, gue suka dengan dia punya dengan dia punya karisma dalam kegiatan sosialnya segala macam deh. Oke lah, keren lah menurut gue gitu. Suka kepribadiannya lah ya? Ya, gue suka kepribadiannya gitu, sama ya prestasinya lah jelas kan. Akhirnya gue mutusin buat gue mau deh dia yang jadi cover albumnya gitu. Akhirnya sih Okir bisa bertanya, ini lu konsep tentang apa segala macem. Ya, gue jelasin gitu, dia dapet lah gitu feel-nya. Jadi dia dibikin dan gue bebasin, terserah lu bikin sebebas lo, sebebas pikiran lo, jangan dibatasin sama apa-apa. Gue bilang gitu. Dan itu keren banget dia bikin gitu.
Dari awal sampai terakhir tuh keren banget. Jadi nyambung tuh, A Beautiful Little Fool. Semua covernya nyambung karena emang itu akan jadi satu album. Oh, Gitu pantesan. Iya, nantinya. pantesan. Abis Iya, Bang. A Beautiful Little Fool launch nggak lama, 2022 gue keluarin, 2021 ya, di tahun yang sama. Gue keluarin Now I Recall. Nah, itu dia tuh. Gitu. Nah, itu gue sempat waktu itu sama basis gue, jadi kan waktu itu gue tinggal bertiga. Gue sama basis gue, sama Dito, sama si Ferbi, rundingan. Entah kenapa pada saat itu kita sepakat kalau Now I Recall yang keluar di single kedua. Surprisingly, apa waktu abis launching itu gokil banget yang dengerin. Nah, iya benar. Gokil banget, bahkan bisa nyusul Dari Autumn Blue. Autumn Blue yang pertama. Iya. Itu kayak dan responnya positifnya banyak banget, respon positif dari teman-teman semua ya. Iya. Gitu banyak banget. Iya, temen-temen gue juga pada suka anjir sama itu. Kok lu kepikiran bikin lagu yang dimana kalau temen-temen gue bilang ref itu ada di belakang anjir. Lu sering banget bikin kayak gitu. Iya. Iya, berarti ya emang endingnya ref gitu. Ya gue pengen bikin nadanya beda terus aja. Oh, beda terus aja. Gitu. Iya. Dan di situ gue agak eksperimen soal nada. Jadi gue tau lah biasa gue bikin lagu kayak gimana. Tapi emang itu yang paling beda yang gue bikin gitu, kayak ini beda nih sebenarnya, bukan dibilang gue banget enggak, tapi gue suka sama secara keseluruhan lagu itu gitu. Pada saat di-record itu lagu gue dedikasiin lagu itu buat almarhum bokap gue. Now I Recall. Now I Recall. Oke. Gitu. Jadi gue nuangin apa yang ada dalam pikiran gue ketika bokap udah nggak ada tuh. Oh ya, sekarang gue inget. Gitu. Sekarang gue inget apa aja. Gitu. Sebenarnya itu lagu untuk gue dedikasiin untuk bokap gue. Gitu. Banyak yang bilang temen gue kalau anjing nih emosinya dapet banget gitu pas di rap terakhir. Iya, itu lagu yang emosional emang. Oh, isi. Oh, ternyata buat bokap lu ya? Iya. Jadi ceritanya gimana itu, Mike, buat bokap lu? Ya, di situ gue di lirik-lirik itu dia apa ya? Gue selalu bikin lirik kebanyakan tersirat. Oh, oke. Itu liriknya, bentuknya, sifatnya. Dan di situ Point gue gitu nggak sih? itu tersurat. Oh, itu tersurat ya? Ya, kadang gue suka bikin to the point, kadang yang tersirat. Oh iya, terbalik. Gitu. Oke. Kebalik Ji. Kalau lu WOT, lu di mana? WOT? Nggak tahu gue. Woman on top, berarti lu di bawah. Oh. Ya kan? Iya. Man on top kan nggak ada. Emang ada MOT? Nggak ada emang. Nggak ada. Gesek anjing, gue baru ngelagi. Itu dia yang bikin gue jauh main sama lu anjing. Bukan main sama lu, mikir anjing jadi. Iya, biar lu mikir. Sekarang, karena gue liatnya jarang mikir akhir-akhir ini. Parah emang. Iya. Nggak pernah mikir. Asli, nggak pernah mikir. Motong lo doang mikir. Parah. Oke, terus abis itu Ghostland Live. Ghostland Live, ya. Nah, itu ceritanya tentang temen gue banyak banget yang dengerinnya itu Ghostland Live sama No I Recall aja sih. Yang ini paling Autumn Blue. Nah, temen gue bilang nih Ghostland Live, kok lagunya bisa kayak gini anjir, kata dia gitu. Dan gue nggak tahu. Penuh banget ya lagunya. Penuh banget rasanya. Justru menurut temen-temen gue bagus karena ya itu yang gue bilang tadi, menurut gue banyak nuansa atau chordnya itu banyak, dan itu gue suka gitu. Ghostland Live sebenarnya lanjutan dari Now I Recall. Oh, lanjutan dari Now I Recall. Fase dimana lu gue yakin ya pasti adalah fase-fase dimana lu kehilangan, lu susah buat ngelupain mau gimana nih. Oke, buat recovery gitu. Buat recovery mau gimana nih. Gitu, dan itu semua prosesnya gue ceritain di Ghostland Live. Gitu. Jadi lu ghostly, lu gimana ya? Lu kayak hantu tapi sebenarnya lu hidup gitu rasanya. Wah, anjing. Emang dalam sih. Iya. Sifat lu menghantui tapi lu hidup. Iya. Tapi lu masih hidup. Iya. Emang temen gue juga banyak yang suka itu sih. Dua gitu. No I Recall sama Ghostland Live. Gue di situ gue cerita tentang gimana
recovery dari fase kehilangan itu sampai gue di situ ada ngeluhnya. Gue percaya di lagu itu, gue percaya manusia harus punya boundaries. Tapi tidak dalam berpikir lah ya, boundariesnya. Jangan lewatin batas, don't cross the line. Jadi kayak gitu ya. Cross the line. Ya, tapi lu bisa hilangin itu semua. Lu bisa hilangin itu semua. Lu bisa hilangin riot di pikiran lu, segala macam semua bisa. Emang susah gitu. Anjir lu ini banget ya realistis. Yang susah, tapi kan disitu di lirik itu gue bilang by divining prayer. Lu dengan harus bisa mendefinisikan doa lu. Anjir, gokil. Supaya kesusahan itu hilang, gitu. Ya kan? Karena cuma ada dalam kepala kita juga soalnya. Anjir, gue pas denger itu Recall sama Ghostland Live, banyak suka nih gue nih. Lu lebih suka yang mana? Recall tetap. Recall. Tapi nggak bingung gue kalau ditanya gitu bener. Kadang Ghostland Live tuh pas di endingnya gue juga dapet. Apa yang lu denger? Coba apa pendapat lu sama kali denger? Gue denger Malston nih kan waktu itu kan lu gue, Ji, gimana Ji? Mau ngebas? Enggak lah, lu belum denger lagu aja lu minta jadi basis gue. Iya emang, karena lu unik juga ya Ji? Gue ngefans banget. Pertama kali ketemu. Iya kan lu ganteng makanya. Gantengan gue apa Jimin? BTS? Gantengan lu lah. Gue takut anjir banyak banget fansnya. Biarin aja. Tai. Enggak, gue suka BTS. Nyari aman anjir. Dia nyari aman. Takut gue banyak banget fansnya. Lu juga Blackpink lu. Iya. Helm lu tuh Blackpink. Oke. Kalau dari Recall ya karena gue tahu ceritanya juga kan tuh lagu buat bokap lu. Sebelumnya emang gue tahu ceritanya di mana pas sama kayak gue sih itu jadi kayak makanya pas gue denger gue suka tuh kayak anjing ini gue juga lagunya gitu. Jadi ngegambarin gue juga ini anjir. Iya sih, mungkin by data ya kalau gue lihat Spotify gitu ya, Apple Music. Kayaknya banyakan yang Now I Recall lebih bagus sih statistiknya gitu. Atau mungkin banyak orang yang kehilangan. Iya, kehilangan. Jangan kehilangan motor, Ji. Motor lu hilang ya? Lu hilang 2 kali motor. Itu hilang apa ditarik leasing? Tarik leasing. Jangan ngaku dong. Enggak apa-apa. Buat mantan-mantan Aji, maafin Aji ya. Yo, kenapa lagi? Nggak jelas banget. Jangan di sini. Hai. Nah, kalau dari lu sendiri, Mike, lu sendiri referensi musik lu nih, lu sendiri. Oh iya, nih ngomong referensi musik ya. Seru nih. Iya nih. Referensi musik. Pada dasarnya gue dengerin apa aja yang enak di kuping gue kalau gue. Karena lebih kemana? Tapi lebih kemana? Ada yang lu pilih? Ya gue nggak bisa pungkiri sih. Gue nggak bisa gue pungkiri kalau gue grew up sama Green Day. Green Day. Blink-182 gue suka banget. Gitu. Gue fans banget sama Tom DeLonge. Gitu. Kalau dari lu itu. Terus banyak sih Jimmy Eat World. Gue suka banget. Jimmy Eat World. Keren menurut gue. Kalau itu banyak inspirasi gue juga Jimmy Eat World. Kayak Radiohead gitu lu denger? Radiohead gue suka. Lu suka? Coldplay suka banget. Suka lu ya? Aneh gitu. Jadi gue banyak The Killers gue suka. Iya, soalnya instrumen-instrumen si Ghostland Live sama No I Recall tuh kayak gue pernah denger gue pernah denger Coldplay ya gitu. Ya, karena kan pasti lah, karena kan ke-influence. Iya sih, benar sih. Itu. Kalau dari Milestone sendiri lebih kemana? Milestone gue sebenarnya lebih bebas aja sih, mau. Bebas ya? Bener-bener kayak, yaudah nih gue, ya kita namanya bikin lagu kan kadang ada, gue udah punya riff duluan, misalnya gitu. Atau gue udah punya nada duluan, gue punya lirik duluan, kita tinggal cari. Ya kita saling ngasih masukan aja. Oke. Kayaknya enakan gini deh, coba deh, kayak gini, coba sampai nemu. Gitu, sampai nemu yang enaknya gimana. Berarti itu ngalir aja sih sebenarnya. Ngalir aja. Berarti kalau secara genre Milestone apa? Apa ya? Lu tanya media deh jangan lagi. Lu kan media. Harus lu bisa jawab dong. Gue kan bukan media. Ya kan lu yang buat Milestone.
Ya gue buat milestone, tapi buat ngalir. Oh iya, jadi biar Genrenya milestone, genrenya. Genrenya ya. Enak. Genre. Sip, oke. Ya itu kan Gimana? masuk genre ya menurut gua. Iya kan? Oke Ya, aja. karena genre buat gue cuma enak sama gak enak, udah. Iya betul. Ya kan? Iya Kalau sih. denger lagu nih, gue kasih denger lagu tak. Oh jazz nih, enak. Gitu kan. Tapi lu sendiri lebih ke Blink sama Green Day? Ya, gue Blink-182 gue Boxcar suka Boxcar Racer. Kalau ditanyain lu paling suka band apa, Boxcar Racer. Itu. Iya. Maksudnya, oh oke. Gue paling suka. Terus Rancid. Rancid, oh ya. Rancid. Itu gue suka banget bass itu. Rolling Stones. Rolling Stones ya. Gue suka. Oh, Gue dengerin. Gue kan Bob Dylan, Johnny Cash. Johnny Cash. Iya. Johnny Cash. Yoi. Udah nonton belum filmnya? Filmnya itu. The Clash? Enggak terlalu. The Clash gue dengerin juga ya? Dengerin. Social Distortion. Ya. Dan somehow gue bisa suka Ebit Gade. Iya. Bebas juga sih. Iya. Iwan Fals. Iya. Bener-bener yang ada di kuping gue. Iya. Yang gue suka, gue enak, menurut gue enak, ya udah gue dengerin. Iya juga sih. Iya. Jadi menurut gue seni itu sebebas itu, Ji. Iya sih. Apalagi kalau udah jadi air kan, bebas itu mereka keluar dan ngalir. Juga ya. Avatarnya siapa sih air? Lu ngomongin Avatar ya? Gue kan kerja ya. Gue punya chef. Chef gue ternyata paham sama musik-musik itu kan. Gue tadinya nggak tahu ternyata dia emang metalhead ceritanya. Musik-musik gitu tuh maksudnya dangdut gitu. Punk atau apa namanya metal dan ya pada zaman Blink atau Green Day itu kan. Terus dia nanya sama gue, lu punya band kata dia gitu. Iya punya, gue kasih tahu nih band Milestone. Pertama kali apa namanya didengar dia langsung buat, wah ini Boxcar Racer anjir. Oh tahu dia. Tahu dia. Keren. Tapi jujur sih tadi gue pikir ini bukan band Indonesia, tapi ternyata ini band lo. Iya banyak yang bilang gitu. Iya. Terus bilang, dia banyak lah. Dia penasaran sama lu kata dia. Emang dia siapa Ji nanya? Ya dia teman gue. Gue bilang aja, lu bilang aja gue ini apa? Anaknya presiden ke siapa kayak gitu Ji? Jangan ntar gue minta duit. Pajak enak didengar orang pajak ya. Minta maaf. Ngapain lu sama maaf? Tapi dia tahu nenek lu ya kan. Akhirnya gue kasih tahu nih, ini doi dari cucunya Ibu Lilis ya. Kata dia, Lilis siapa? Dia Suryani. Oh lah, iya benar. Dia kan orang Jawa gitu. Oh yang penyanyi Istana itu bukan sih katanya. Lagunya apa gitu disebut ya, lupa gue. Gang Kelinci 3 malam. Iya, Kelinci. Gang Kelinci. Iya itu. Nenek gue dulu nyanyiin ini loh. Yang dia anggap lagunya PKI. Genjer. Iya dia tahu. Iya. Genjer. Gokil ya, legend kan. Iya lah. Iya dia penasaran tuh, gue penasaran sama lo, kata gue lo gak penasaran, temuin aja kan. Oh gitu. Jangan dah. Ya kenapa? Kalau minder soalnya kaos gue ganteng banget. Terus setelah itu baru ini jadinya sebenarnya apa Buried the Hatchet ini mau lo jadiin album atau tetap EP yang 3 album ini lo mau kemanain? 3 album 3 lagu. 3 lagu full, No Air Recall sama Ghost Line Alive. Wah itu masih banyak lagu-lagu lainnya sebenarnya. Jadi itu akan dijadiin album Buried the Hatchet atau? Enggak. Beda. Itu kan full album. Untuk 3 single yang terakhir keluar, Beautiful Little Fool, Now I Recall, sama Ghost Line Alive itu bakal jadi satu album. Gitu. Cuma kan seiring berjalan waktu juga kan format berubah. Dan gue nggak terlalu gimana ya, gue nggak terlalu takut akan perubahan itu sih. Gitu. Jadi ya pasti ada karya-karya yang baru lah. Iya. Gitu. Tapi nggak ngaruh juga ya. Kalau orang yang punya kualitas dengerin lagu yang berkualitas sih, menurut gue masuk. Iya, kalau kualitas menurut mereka kan harus berarti kan masuk gitu kan. Iya nggak sih. Ya kalau nggak masuk, at least masuk ke gue. Iya. Karena kan kita rekamannya juga kita pikirin. So, lanjut tadi ada gangguan kehamilan dan janin. Lo ngerokok sih. Iya makanya. Terus tuh akhirnya lu ya yang gue tahu emang lu bikin
bikin apa ngetek lagi kan. Itu buat album. Itu buat album. Yang apa Ada namanya? Careless Man, Let Me Wah, Go. ada 10 lagu lagi kali yang belum keluar. Yang belum keluar. Iya, jadi masih banyak materi baru sebenarnya. Oh, tapi belum di-tag. Belum Oke. di-tag. Oh, udah, sorry. Belum di mixing, belum di mastering. Iya, itu kan yang Careless Man itu kan. Iya, Careless Man. Terus 12 of July, apa lagi ya? Banyak. Ini apa namanya? Banyak banget. Parasites. Parasites. Iya, Parasites. Iya, itu. Kok lu tahu sih? Tahu lah, orang Kan belum rilis. Pertanyaan bodoh. Nah, kalau ya kan gue nanya ke lu, kalau lu yang ya lu motornya atau lu 100% master. Kedepannya proyeknya gimana, Mik? Kedepannya gue pasti pengennya sih bisa rilis single baru. Terus bisa album ini tapi tetap lu rilis. Yang kedua ini lebih gitu. Kemungkinan enggak. Karena gue akan rilis single aja kali ya. rilis single aja. Single aja. Okay. Gitu. Soalnya Milestone sendiri tuh dulu waktu kita bikin album ini kita dinaungin sama namanya Red White Collective. RWC. Jadi dia RWC. Jadi dia independent label dari US. Dia nawarin kita kerja sama 2 tahun waktu itu, kontrak perpanjangan setahun. Ya untuk distribusi aja sih kayaknya ya fungsinya. Gitu, distribusi lagu kita. Dan gue pengen kayaknya udah selesai deh kontraknya. Udah selesai sama RWC. Selesai ya. Ya gue pengen ada warna baru aja di single-single yang akan keluar ini. Gitu. Karena kan format personilnya juga berubah. Gitu. Jadi kayaknya asik deh kalau explore hal-hal baru. Iya juga sih. Gitu. Oh, sama RWC tuh berapa tahun kontraknya? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Album Buried Hatchet? Enggak. Single. Ya, yang 3 single tadi. Oh, 3 single tadi. Anjir, gokil juga. Gitu ya. Gokil juga. Nah, gue tuh penasaran kenapa. Enggak lah, sama aja dia sama kayak label-label di Indonesia sama aja. Cuma gue juga sampai sekarang bingung bedanya apa di luar. Gitu. Karena cuma distribusi aja sih sebenarnya pada dasarnya. Gue tuh penasaran kenapa gue bisa ada di Milestone. Itu doang. Iya, itu gue juga. Kalau nggak salah tuh ceritanya ngapain ya? Gimana ceritanya pertama kali gue ketemu gimana? Pertama kali ketemu itu. Apa gue lagi parkir kan? Jadi gue jualan kopi. Dia butuh kopi nih. Tiba-tiba gue Oh ya, Aji, wah pas gue ngobrol sama lu tuh ini. So iya banget ya? Itu dari lahir. Oh dari lahir? Iya. Lo berarti bapak gue sama kayak lu? So iya dari lahir? Dari lahir. Bokap lu sama kayak gue? Gue. Hah? Gue sama kayak bokap lu kan, gue sama-sama Taurus sama bokap lu. Oh iya bener ya. Bener. Enggak. Emang. Kita bahkan satu bapak. Kayaknya. Coba lu cek deh akte lu. Jadi kita baru dipertemuin di sini. Akte lu cek. Ya terus gue bisa jadi di Milestone, gue juga bingung. Iya. Karena waktu itu enggak, lu ada kepikiran apa? Lu nawarin gue gitu kayak, lu kok bisa nawarin gue? Iya, soalnya waktu itu kan gue lihat lu gini, Ji. Lu kan, lu main ska kan waktu itu kan? Lu kalau nggak salah waktu itu mau gantiin siapa tuh? Ini basis Denny Fras ya, mau lu gantiin di Monkey Boots kan? Nah, makanya lu gue tarik dulu sebelum ditarik dulu ya, dong. Sebelum ditarik Monkey Boots lu gue tarik dulu. Apa Soldier ya waktu itu? Enggak ke situ ya. Enggak ke situ ya? Terus. Ya, waktu itu kita karena apa ya? Ya emang karena kita ngobrol lah, kita nyambung ngobrol apa segala macam tentang musik. Terus gue lihat lu kayaknya anak tersesat banget gitu. Iya. Ya gue kasihan aja waktu itu kayak, lu tersesat banget ya gitu. Iya. Bukan tersesat, sesat. Anjing, tadi gue dikasihan banget itu. Jadi sesat, jadi tengil ya. Sesat banget ya gue bilang. Terus ya udah, akhirnya lu gabung. Kita pernah manggung gak sih? Pernah sekali. Sekali ya? Baru sekali ya? Iya, satu itu.
Gue jujur aja, gue pas apa mainin lagu lu, anjir gue banyak pattern-patternnya gitu yang gue bingung. Karena Iya. memang banyak chord yang tadi gue bilang, tapi gue suka akhirnya jadi apa? Jadi gue nggak boring mainnya. Biasanya kan gue ya yang lu bilang main record record gitu, Oh. itu kan enak banget. Maksudnya, tapi lama kelamaan gue nih bego aja gitu-gitu aja. Pas gue mainin lagu ya gue mulai, oh ya ternyata asik juga ya main chordnya banyak gini gitu. Oh, oke. Gitu sih. Itu gue sih yang gue suka dari Mustang sih. Ya udah ntar gue bikin satu chord aja ya. Di A terus A, tapi nadanya banyak. Bisa. Bisa nggak ya? Oh, oke, dari Mustang, project-project selanjutnya berarti itu. Lu ada kepikiran tour nggak, Max, sebenarnya? Bukan tour sih, promo promo lebih ke jauh lagi Ya gitu ya, gue gimana sih? pengen sih, pengen Apa pengen tuh, kemana pengen tuh? pengen pengen tour. Kemana yang lu Wah, pengen tuh kalau Indonesia tour? dulu aja lah. Indonesia dulu aja. Heeh, Hmm. ya kan? Atau kalau bisa ya gue pengennya kemana ya? US tour. Oh, gokil juga tuh, boleh juga tuh. Ikut Hammer Sonic. Wah, anjir, ngarang juga gue. Atau enggak ini manggung di acara UFC. Bisa nggak? UFC. Berarti lagu lu ngajakin orang berantem. Gak apa-apa, yang penting QS lo sih jangan pulang-pulang. Mau nggak lu kayak gitu? Gimana menurut lo? Aja. Oke, dari Mas Nun, segitu mungkin nih. Tapi Ya. eh, apa gokil sih. Ya, gue juga ada mau bahas nih, Max, soal ya menurut gue kan berarti kan lumayan dari 2000-an ya, tahun 2000-an dong, ya kan? Iya, gue pertama megang alat musik tuh tahun 2000, masih SD sih. Gue sempat ikut eh kocak banget. Ini kocak banget. Purwacaraka. Berwacara kan ini kan tempat les Tempat gitu kan. les. Iya. Lu gue punya guru gitar gondrong. Dia muridnya Ed Sarani. Wah, caranya Iya. ya si Edane, Edane. Edane. Iya. Wah, gue dijejelin satu SMP, SD gue. Dijejelin apa? 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 Oh, sweeping. Bukan. Sweeping ini. Polisi sweeping. Apa ya? Namanya. Apa tuh namanya tuh? Dream Theater. Oh, Dreamcast. Oh, Benny ngomong dong, anjing, Gitu. gue keren skill. Ya kan? Bukan, kalau itu bener sweeping. Sweeping. Apa namanya? Bending. Bukan bending. Typing. Tapping. Iya, Ya gitu. kan? Terus. Typing mengetik. Iya, WhatsApp. Iya. Invoice. Invoice yang gimana nih belum gue bayar. Terus. Nah, terus dia sengaja tuh, guru gue suka sengaja gini. Jadi dia suka ninggalin kita. Jadi kita kita masuk ruangan gitu les sama dia, terus abis itu dia suka pura-pura keluar ruangan, padahal dia dari depan pintu dia dengerin kita main apa. Oke. Gitu. Enak main apa? Gue diajarin chord apa, minor, apa, 7 segala whatever. Pas dia keluar, itu adalah momen paling membahagiakan buat gue. Karena di situ gue bisa main bebas gitu. Lu tahu pas dia keluar, gue main Green Day. Anjir, gue main Green Day, terus gue main The Offspring. Yoi, gue main gitar-gitarnya. Itu kan chord semua kan. Wah, bete dia masuk. Kamu nggak lulus kamu. Tapi emang ya apa? Gue nggak tahu, dari situ gue nggak. Akhirnya gue keluar lah dari tempat les itu, karena menurut gue nggak suitable untuk yang terlalu teknikal. Gue cuma butuh. Gue dari kecil gue tahu gue cuma butuh gitar ini untuk gue bikin lagu. Oke, paham gue. Iya, yang penting lu nguasain aja ya gitu ya. Iya, at least. Iya, buat bikin lagu kan gitu. Iya, buat bikin lagu gitu. Dan lagu itu tidak terbatas dari sejago apapun main gitar. Maksud gue, ini belum tentu orang sejago Yngwie Malmsteen, gitaris sejago Yngwie Malmsteen bisa compose lirik yang jadi nada. Betul. Yang bisa sesuai dengan yang gue mau, belum tentu kan? Iya, betul. Gitu. Nah, kadang gue juga bingung sama orang ya, maksud gue kayak yang apa ya, jadi pendengar ya, maksudnya mereka audiens gitu, mereka dengerin lagu, misalnya mereka dengerin lagu kita nih, atau dengerin lagu kita terus sama-samain sama lagu orang gitu. Itu menurut lu gimana, Mike?
Kalau itu menurut gue nggak peduli. Nggak peduli kan? Ya, gue nggak peduli, nggak terlalu peduli soal itu karena ya pendapat kan bebas ya. Pertama itu, terus kedua, ya lu nggak usah sedih lah. Gue juga kayak, wah suara lu mirip Tom DeLonge. Nah, gue pernah tahu itu tuh. Tapi gue seneng sih. Ya emang lu kenapa suka ya? gitu. Sebenarnya yang kasih suara gue kan Allah. Kenapa lu marah-marah sama gue gitu? Oh, betul. Wah, Dia siri karena dia nggak bisa kayak lu, Mike. ya ngambil Iya positif gitu iya, aja kan. iya, Nah ya betul. udahlah gitu kan. Kan suara gue dikasih Allah. Iya betul. Tapi kalau soal lagu, gue ya kalau soal Lucu ya kalau di komplain gitu. lucu banget sih emang, apalagi soal lagu ya. Lagu lu Hmm. sama kayak gini. Sekarang logika aja. Lagu di bumi ini atau di dunia ini udah miliaran mungkin ya. Lagu kan. Iya. Ya terus chord note cuma ada 7 dari A sampai G. Iya, terus lu Menurut gue gimana? wajar-wajar aja kalau sama kan. Wajar-wajar aja. 7 banding miliar, lu coba aja ya secara Iya, akuntansi. iya. Dari mi fa sol la si do kan. Ini dari Mas Sido ya kan. Iya, jadi menurut gua hal kayak gitu gua nggak terlalu ambil pusing sih. Kalau gua nggak terlalu kayak, oh ya udah gitu. Kalau ya responnya positif, gua oh ya udah gitu ya. Lu negatif juga ya terserah lu, hak lu gitu. Iya, Yang penting kan kalau gua buat, karena tadi basic balik lagi, eh harus selalu niatinnya buat diri kita dulu kan apa-apa. Iya betul. Gitu. Tuh, itu Michael dari Milestone. Yoi. Sekarang gue tuh pengen bahas sekarang fenomenanya tuh kan lu main dari tahun 2000-an ya. 2000-an main di gigs kan, main di skena-skena itu kan. Nah, yang gue ngerti tuh soal skena, gimana sih soal skena tuh, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh yang bilang anak skena ya contohnya ya. Banyak selebgram yang kontenin itu kan ya. Oke. Skena-skena itu, yang skena tuh, anak skena tuh harus pakai inilah, pakai itulah. Itu menurut lu gimana sih, Mike, kalau skena itu? Jujur sih, kalau gua ngelihat mungkin skena kayak dulu ada zaman kita tuh apa, style Harajuku, something like that. Itu kan ya skena itu kan bagian dari komunitas sebenarnya. Kan, Ya gitu. Dan kenapa menurut gue dikotak-kotakin ya karena ya sama aja kayak tadi, misalnya pada saat gue dengerin Blink, gue nggak mungkin gue ngumpul di tiba-tiba gue apa ya, ada di skena Wali misal gitu kan. Oke. Kan? Soalnya Blink nggak bisa ngaji, jadi nggak bisa jadi. Iya bener Ji. Oke, Ya, terus gitu kan. Jadi itu pasti bertentangan lah gitu kan, kayak gitu. Okay. Bukan bertentangan, berbeda aja. Tapi kan nggak masalah gitu kan. Mau lu skena apa, it doesn't matter gitu. Apa belum tentu lu bilang lu skena lu metal, tiba-tiba lu denger lagunya Ariana Grande lu suka, kan nggak apa-apa juga kan, nggak masalah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu sih gitu. Cuma menurut gue gimmick marketing aja. Oh gitu. Ya Oke. Iya juga sih. Iya. Cuma Tapi kan sah-sah aja. Yang bermasalah itu sekarang jadi kayak apa? Jadi kayak ada polisi skenanya gitu. Itu menurut lu kalau polisi skena tuh gimana sih? Polisi skena tuh siapa sih? Nah, yang paling terkenal siapa? Nggak tahu. Spill dong kak. Kalau gue sih lihat di konten-konten ya. Jadi kayak yang ya lu pakai baju band nih, terus lu ditanyain kayak gitu. Maksud gue emang kenapa sih kalau orang suka passionnya dong, emang kenapa gitu? Lu tau nggak pakai, misalkan lu pakai baju siapa yang Motorhead nih, lu tau nggak lagu Motorhead album? Nggak tahu misalkan gitu. Nggak tahu. Lu jangan pakai Motorhead lah, emang kenapa sih? Gue tipikal yang gitu sih. Gue nggak pernah pakai baju Guns N' Roses karena gue nggak tahu, gue nggak suka Guns N' Roses. Oh gitu. Jadi gue kecuali gue nggak ada baju lagi gitu kan, kasih atau gue minjem dari lu nih Ji gitu. Oh jadi menurut lu sah-sah itu jadi polisi skena? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Dan lu sah-sah juga aja, misalnya lu pakai baju gambar Katy Perry gitu kan. Katy Perry, mungkin lu suka Katy Perry karena dia cantik. Sebenarnya karena ada alasannya aja nggak sih? Oh, oke. Kan lu pakai ada alasannya gitu. Cuma kalau misalnya konteksnya, ya gue dipinjemin temen gue nggak tahu, ya udah gimana lagi? Lu pakai kan? Nggak tahu baju temen gue. Iya juga sih anjing. Kan kalau ketemu polisi skena, ya kan, ngeles aja. Oke. Ya kan, Pak, ini Pak udahlah Pak, nggak usah ditilang. Ya kan, damai aja Pak, damai kan, ngeles kan. Ya soalnya gue ngeliatnya jadi kayak ada di mana itu jadi tren sekarang ya. Ada di mana kayak yang di mana lu nggak tahu, jadi menurut dia kalau misalkan gue tahu, gue paling keren gitu. Kalau zaman sekarang kayak gue liat gitu, iya nggak sih? Dari zaman dulu kita lah, banyak juga yang kayak gitu. Iyalah. Banyak juga.
Gue nggak peduli sih sebenarnya. Iya, sebenarnya buka apa lu tanyain lu nggak peduli. Kan gue mau nanya lu. Soalnya gue fuck lah anjir, gue gara-gara pakai baju Blackpink. Ada fans Blackpink, bukan ya teman gue juga fans Blackpink. Terus dia tanya, lagu Blackpink lo tau apa? Ya cuma satu doang kan gitu kan. Nggak apa-apa kan itu, lu tahu satu. Iya, terus dia tanya, set, lu pede banget pakai Blackpink gitu, gitu. Udah lu cowok lagi, lo nggak boleh. Gue dulu pakai baju Hubastang, gue tau Reason doang lagunya. Oh, berarti dari tahun 2000 kayak gitu, Mike ya? Ya kayak gitu deh kayaknya. Oh, kayak gitu ya? Ya, at least lu tau satu lagu mungkin ya. Kalau gue sih, kayak contoh lah, gue nggak pernah pakai baju Led Zeppelin karena gue nggak tahu lagunya apa. Sama lagi. Tahu deh satu. Oke, berarti gue masih bisa pakai tuh baju Led Zeppelin. Coba ya gue apa ya yang gue nggak bisa pakai bajunya ya? Apa ya? Ini kali. Van Halen. Blackpink deh, tuh Blackpink gue kan nggak tahu lagunya. BTS lo tahu, gue nggak tahu. BTS gue nggak tahu. Nah, iya. Gue nggak tahu. Kalau Blackpink gue tahu Love Sick Girl, ya kan? Iya. Lagu itu kan? Iya, tahu. Gue main PUBG dulu soalnya jadi gue tahu. Anjing. Terus kalau misalkan soal fashion, terus kayaknya emang harus gitu mereka tuh gimana? Ya fashion lu bebas lah ya kalau fashion. Nah, soalnya maksud gue itu kan fashion kan hak asasi lu juga, lo mau fashion kayak gimana. Misalnya lu pakai baju yang atasnya Guns N' Roses, lu cowok nih gitu. Lu pakai baju Guns N' Roses tapi cuma segini doang nih, Ji. Udah lu kelihatan gitu. Ya nggak apa-apa juga, kan bebas kan? Cili the Rock. Iya. Fashion is the part of arts kan? Iya, betul. Jadi bebas-bebas aja sebenarnya. Ya soalnya gitu. Dari ya kalau sekarang tuh kayaknya katanya harus pakai dokmar gitu. Harus apa sih? Harus punya tato kecil-kecil, gue gak ngerti lagi. Tato kecil-kecil maksudnya? Iya kalau di konten gitu, skena sekarang gitu, Mike. Oh, gue bikin deh. Apa ya? Tai lalat sini. Kecil. Kayak Krilin, tau gak lo? Krilin. Iya. Karena gue juga suka bingung sama mereka gitu ya. Mungkin baru pada nonton Synchronize kali, dia kayak langsung, anjing gue scan. Tapi kalau dapet cewek yang kayak gitu gimana? Dapet cewek yang kayak gimana? Itu yang kayak tadi. Oh, di skenain. Goblok. Jadi nih, teman-teman, kita nggak boleh contoh aja di satu hal ini. Dia sama perempuan magnetnya terlalu... begini. Enggak gini. Samping. Nyerong pernah nggak lo nyerong? Terus gue gendut, buncit. Jadi nggak nyampe. Ya udah, gitu aja sih gue penasaran aja sebenarnya sama Milestone. Kalau Milestone secara garis besarnya, kita bermusik bebas-bebas aja. Emang kita pada dasarnya kita suka musik. Kita suka musik yang kita bawain gitu. Kita ya emang pada dasarnya gitu lo di studio. Lu masuk ke situ, lu bikin lagu, lu out of nowhere dari mana, lu bakal datang nada C duluan atau E duluan, suara satu, suara dua, mau lu mainin whatever. Yang penting jadi satu lagu, ya emang itu ya dari hati lu gitu. Iya. Itu dan bisa lebih luas aja ya. Lu bisa lebih luas. Musik tuh kerennya, lu bisa lebih luas mengekspresikan. Ataupun lu bercerita, ataupun lu berfantasi di dalamnya. Oh iya betul. Gitu. Makanya kenapa gue bilang itu free zone lu di situ. Gitu. Dan dulu gue pernah sama bokap kayak disuruh, udah kamu terusin aja lagu-lagu nenek kamu. Papa kenalin sama yang punya musika, Bu Acin, apa segala macam. Mereka mau, asal kita bawain lagu, asal gue bawain lagu nenek gue. Gitu. Tapi gue nggak into lagu-lagu nenek lu. Ya, nggak semua gitu. Semua. Dan ya lagu gue rata-rata gue bikin pakai bahasa Inggris juga. Oh iya. Gitu. Jadi ya gue suka di free zone gue itu untuk bereksplor. Oh iya. Oh iya tuh lucu juga tuh. Iya. Terus lu lagu lu semua rata-rata bahasa Inggris ya? Ada kepikiran bikin lagu bahasa Inggris? Sebenarnya pernah sekali waktu SMA. Tapi pas gue bikin, gue ngerasa kayak gue kurang aja sih. Enak lagu enak, cuma
gue kurang dapet lah feel-nya. Hmm. Gue kurang dapet passion-nya. Iya Gitu. juga sih. Karena gue nggak tahu kenapa gue suka ya. Karena mungkin karena yang gue denger kali ya, Sum 41 gue denger. Ya masih SD lo bayanginnya, Blink tuh tahun 92 kan pertama kali ada. Berarti kan gue dengerin band yang tahun dimana gue lahir gitu. Iya sih. Ya kan? Oh iya. Gak ada kepikiran juga bikin lagu bahasa Indonesia. Enggak, karena gue terlalu ini banget lah dengan era-era itu. Wow, gue tenggelam, terbawa arus di situ dan gue happy banget. Waktu itu album-album kayak Take Off Your Pants and Jacket gitu-gitu. Terus pas 2007 gue SMA, Jimmy Eat World ngeluarin yang Chase This Light ya kalau nggak salah. Itu lagunya judulnya Carry You. Wah, gue suka banget. Be Casino, Always Be. Wah, keren. Terus nggak lama ada Sum 41 2007 juga keren. Under Class Hero. Gue ngikutin sih MXPX. Ya. Liriknya bagus-bagus. Sembarangan lu gosip lu. Yang udah bubar. Chris Patih. Nggak boleh tuh kata si Bada ya, bawain lagu dia kemarin ya. Gue nggak tahu lagi. Gimana ya, kasihan juga bandnya ya, mau bawain lagu apaan? Makanya bikin lagu juga nggak ada yang tahu. Iya, orang mah bikin lagu sama-sama udahlah. BU. Udah sejam lebih, Mike. Iya, udah nggak berasa nih, sejam lebih. Terus ada yang mau lu sampein lagi gak, Mike, soal milestone, Mike? Milestone sih yang jelas kita gue bakal tetap inilah pertahanin, harus bisa keluarin karya-karya baru bareng juga pasti sama Ferbi sama Loji. Iya. Kan yang pasti kita bakal berubah terus sih. Iya. Dan emang harus siap dengan perubahan-perubahan ya, ntar tiba-tiba kita mungkin reggae mungkin aja ya mungkin aja, kenapa enggak sih gitu kan. Iya juga sih. Iya, no boundaries lah kalau itu. Oh iya juga sih kan. Karena itu di kepala yang ada dalam kepala nggak boleh sampai. Lu ada Arab gitu nggak? Arab maklum kali ya. Oh nggak ada ya lu? Arab maklum Ji. Arab maklum. Iya. Gue kira lu orang Arab. Lalu Arab condet. Iya. Minyak wangi. Kalau emang lu orang Arab berarti orang Arab yang reggae cuma lu doang. Oh iya bener juga lo. Ya itu aja udah sejam nih, udah habis ya. Sejam nih ya. Ya, udah itu aja, males. Oke. Thank you Ji. Thank you Mike. Anjing emosi Aji tuh.